Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memedi atau makhluk halus yang diyakini masyarakat Jawa memanglah beragam. Mulai dari memedi yang berjenis kelamin perempuan seperti kuntilanak, wewe gombel, dan juga lainnya, hingga memedi yang berjenis kelamin laki-laki seperti misalnya jelangkung, mbah jenggot, gendruwo, dan lain sebagainya. Gendruwo bukanlah makhluk baru di kalangan hantu Indonesia. Nama ini bahkan sudah menjadi legenda di dunia perhantuan nasional. Meski demikian, masyarakat masih belum banyak yang tahu tentang asal mula dari sosok mengerikan ini. Oleh sebab itu, pada video kali ini, Bang Bet akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang asal-usul hingga kisah-kisah mengenai hantu Nusantara, yaitu gendruwo, memedi Jawa yang cukup dikenal sebagai makhluk halus yang menakutkan dan berperilaku layaknya lelaki hidung belang. Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Asal-usul nama gendruwo ini dipercaya oleh masyarakat Hindu dan Buddha, yang mana menjadi agama mayoritas sebelum masuknya Islam ke Nusantara. Nama gendruwo sendiri berasal dari bahasa Kawi, yakni Gandarwa. Nama tersebut kemudian diadaptasi oleh masyarakat Jawa sehingga berubah menjadi nama yang sekarang ini yang sering kita dengar. Mitos tentang gendruwo ini berasal dari mitos kuno Persia, yang mana pada waktu itu masyarakat Persia mengenal sosok makhluk yang bernama Gandarewa. Dalam mitos kuno Persia tersebut, sosok Gandarewa dikenal sebagai siluman air yang secara terus-menerus memakan hal-hal yang baik dan menyebarkan hal buruk dalam kepercayaan masyarakat Persia. Sebelum akhirnya ia dapat dikalahkan oleh seorang pahlawan bernama Karesaspa. Mitos dari Persia itu konon kemudian diadaptasi oleh masyarakat Hindu-Buddha. Sosok Gandarewa milik masyarakat Hindu-Buddha di Indonesia dikenal merupakan sosok pria yang tinggal di kayangan. Berbeda dengan Gandarewa atau gendruwo di Jawa, gendruwo milik masyarakat Hindu-Buddha adalah makhluk kayangan yang piawai dalam menari dan juga menyanyi. Namun menurut Wikipedia, gendruwo adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus berwujud manusia yang sekilas mirip dengan kera, yang memiliki tubuh besar dan juga kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditumbuhi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh, memiliki mata besar berwarna merah dan juga bertaring tajam. Gendruwo dikenal paling banyak dalam masyarakat di Pulau Jawa. Orang Sunda juga menyebutnya Gandaruwo, dan orang Jawa umumnya menyebutnya gendruwo. Kendati Suwardi Indraswara dalam bukunya yang berjudul Dunia Hantu Orang Jawa, Alam Misteri, Magis, dan Fantasi Kejawen tahun 2004 memaparkan bahwa gendruwo merupakan makhluk halus dari bangsa jin. Namun Suwardi juga menjelaskan bahwa gendruwo dapat berasal dari roh orang berjenis kelamin laki-laki yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Selain itu, adanya gendruwo dapat disebabkan oleh kurang sempurnanya prosesi penguburan yang dialami seseorang, hingga membuatnya menjadi arwah penasaran. Pendapat Suwardi Indraswara yang menjelaskan bahwa gendruwo berasal dari roh orang yang meninggal dunia secara tak wajar, itu pun didukung oleh sebagian orang lainnya. Dalam Wikipedia misalnya, dijelaskan juga bahwa gendruwo berasal dari arwah orang yang sudah meninggal secara tidak wajar. Oleh karena itu, arwah dari orang yang meninggal secara tidak wajar itu diyakini akan menjadi sosok gendruwo. Makhluk satu ini juga memiliki karakteristik yang berbeda. Karakter gendruwo ternyata dapat dibedakan sesuai dengan sifatnya. Sebab ada sebagian orang yang meyakini ada gendruwo yang baik dan juga ada yang jahat. Jika demikian, maka pendapat yang mengatakan gendruwo berasal dari bangsa jin pun benar adanya. Sebab layaknya jin yang bisa bersifat baik dan jahat, ternyata sosok gendruwo pun diyakini ada yang baik dan jahat. Biasanya,
genderuwo yang bersifat baik dipercaya menampakkan wujud sebagai seorang lelaki yang berusia lanjut atau kakek-kakek tua. Kakek tua tersebut mengenakan jubah putih dan tampak berwibawa. Genderuwo yang baik pun diyakini kerap membantu manusia. Bentuk bantuannya kepada manusia adalah menjaga rumah manusia tersebut dari aksi jahat rampok dan juga sejenisnya, atau membantu menjaga tempat-tempat yang cenderung gaib. Ada pula yang beranggapan genderuwo baik dapat membantu menyunat anak laki-laki dari keluarga yang taat beribadah namun kurang mampu secara ekonomi. Selain itu, ada genderuwo yang diyakini mengenakan surjan, belangkon, serta ikat kepala. Sementara itu, genderuwo yang terlihat memiliki postur tubuh yang amat besar, seperti kerahutan, kekar, dan kulit tubuhnya berwarna hitam, diyakini sebagai genderuwo jahat. Berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo jahat dapat mengubah penampakan dirinya, mengikuti wujud fisik seorang manusia, sehingga ia dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan sesama manusia. Sama halnya dengan sifat para pria, genderuwo juga senang untuk menggoda perempuan. Akan tetapi, tentunya cara menggoda setan yang satu ini juga berbeda dengan manusia. Bahkan konon katanya, genderuwo dapat berubah wujud menjadi suami dari seseorang, sehingga akhirnya dapat menggoda wanita tersebut. Selain kemampuannya yang dapat menyamar menjadi pasangan, genderuwo juga terkadang berubah menjadi wujud yang sangat mengerikan, terutama ketika dirinya merasa terganggu dengan keberadaan manusia. Mereka akan menampakkan sosok kecil berbulu yang dengan sekejap dapat tumbuh menjadi besar untuk menakuti manusia. Hantu genderuwo diyakini kerap berkeliaran pada malam hari. Ia pun diyakini gemar berada di tempat-tempat sepi, di pohon besar maupun hutan belantara. Sementara itu, tanda-tanda kehadiran genderuwo adalah munculnya aroma singkong panggang maupun aroma harum. Oleh karena itu, jika pada malam hari tercium bau harum dan semakin terasa merasuk ke hidung, serta diiringi angin sepoi-sepoi, juga terkadang muncul suara eraman seperti suara binatang buas. Maka ia perlu waspada, karena bisa jadi ada sosok genderuwo di sekitarnya. Banyak kalangan masyarakat yang mempercayai bahwa salah satu cara memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate gagak. Diyakini juga, burung gagak adalah makanan kesukaan sekaligus binatang peliharaan genderuwo. Dalam hal ini, seperti manusia yang memelihara ayam. Untuk melakukan ritual ini, orang yang ingin bertemu dengan genderuwo diyakini harus mengikuti tata cara khusus untuk membuat sate gagak. Hal yang terpenting dari ritual ini adalah pengucapan rapalan mantra khusus agar genderuwo selain mencium bau makanannya juga dapat mendengar panggilan. Mantra pemanggil genderuwo diyakini hanya dimiliki oleh segelintir orang saja dan tidak sembarangan diberitahukan. Tempat yang diyakini paling tepat untuk melakukan ritual pemanggilan ini adalah tempat yang terbuka, agar bau burung gagak yang dibakar dapat menyebar ke segala arah dan dibawa oleh angin, dan akhirnya bisa mengundang genderuwo untuk mendatangi tempat tersebut. Ritual mengundang genderuwo yang lengkap dengan segala sesajennya banyak dilakukan orang, terutama yang berkepercayaan tradisional di Pulau Jawa. Hal ini berkaitan dengan maraknya judi togel yang dahulu dikenal dengan istilah nomor buntut atau nomor jitu. Para praktisi tersebut meyakini bahwa dengan mengundang genderuwo, keinginan untuk mendapat nomor yang beruntung bisa terpenuhi, dan dengan bekal sedikit keberanian, keuntungan besar bakal gampang mereka peroleh. Salah satu hal unik yang terjadi dalam ritual pemanggilan genderuwo hingga permintaan untuk menyebutkan nomor jitu adalah dilakukannya tawar-menawar, seperti layaknya jual beli dengan pedagang di pasar. Diyakini bahwa setelah genderuwo keluar dari sarang mereka, setelah mendengar rapalan mantra dan juga bau daging gosong gagak yang terbakar, orang itu harus secepatnya meminta apa yang mereka inginkan sebelum genderuwo mencuri atau memakan umpan sate burung gagak sebelum mengucapkan permintaan. Dikarenakan jika genderuwo telah kenyang, ia akan segera menghilang dan pergi tanpa mau memberikan jawaban yang diinginkan oleh sang pemanggil. Salah satu pengalaman bertemu genderuwo pernah dialami oleh seorang pramugari. Ia bernama Narisma atau sering dipanggil Nara. Kejadian tersebut ia alami pada bulan Februari tahun 2018 saat sedang layover
atau saat pesawat sedang berhenti di bandara titik transit sebelum ke tujuan utamanya. Saat itu, sehabis terbang dari Jakarta dan sampai ke Pekanbaru pada sore hari, ia memanfaatkan waktunya dengan istirahat menginap di sebuah hotel di Pekanbaru bersama teman sesama pramugari. Nara check-in di hotel pada pukul 6 sore dan langsung beristirahat. Saat itu, ia belum merasakan hal-hal aneh dan masih biasa-biasa saja. Pada pukul 7 malam, Nara dan temannya pergi untuk mencari makan malam dan kembali ke hotel pada pukul 8 malam. Mereka pun mengobrol dan bercanda tawa hingga mereka tidur pukul 10 malam karena keesokan harinya mereka memiliki jadwal terbang pagi. Posisi tempat tidur yang ada di kamar mereka berhadapan-hadapan dan terdapat sedikit jarak antar tempat tidur. Nara mengatakan memang sering terbangun pada pukul 1 ataupun 3 dini hari. Ia tidur dengan nyenyak hingga pada pukul 1 dini hari ia terbangun karena ia merasakan hawa panas di dalam kamarnya. Padahal ia melihat pendingin ruangan menunjukkan 16 derajat Celcius. Mengabaikan hal itu, Nara pun kembali tidur dengan membalikkan badan. Dan di saat membalikkan badan, ia kaget setengah mati karena melihat sosok yang besar, hitam, berbulu lebat, dan pawakannya seperti laki-laki yang berukuran besar. Nara pun syok. Badannya seakan membeku selama beberapa detik menatap sosok di depannya tanpa bereaksi apapun. Sosok yang dilihatnya memiliki mata merah menyala dengan kuku yang panjang. Namun tak selang lama, makhluk tersebut tiba-tiba menghilang dan membuat Nara tidak bisa tidur hingga pukul 3 dini hari karena ia merasa sangat ketakutan. Hingga pada pagi hari, Nara bertanya kepada temannya dan menceritakan kejadian yang ia alami tadi malam. Usut punya usut, ternyata temannya pun juga melihat hal yang sama. Di malam hari, saat ia terbangun di tengah malam, temannya pun juga melihat makhluk yang sama di malam hari saat ia terbangun di tengah malam. Hal tersebut merupakan pengalaman pertama Nara melihat makhluk halus sejelas itu di depan mata, hingga ia tidak dapat melupakan kejadian tersebut sampai sekarang. Itu dia cerita genderuwo dari asal-usul, kriteria, hingga kisah seram. Jangan lupa like, komen video ini, dan jangan lupa untuk subscribe di channel Bang Pets Illustration dan juga Bang Pets Creation agar Bang Pet bisa lebih semangat dalam membuat video-video lainnya. Hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Pets. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.